membahas mengenai obat antihipertensi, yaitu obat untuk menurunkan tekanan darah. Jantung akan merupakan darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh saat sistolik dan menerima darah yang kaya karbon dioksida saat diastolik. Jumlah darah yang dipompakan jantung setiap menitnya disebut dengan cardiac output, yang sangat berpengaruh terhadap regulasi tekanan darah. Untuk menghitung tekanan darah, digunakan rumus cardiac output dikali dengan total variable resistance atau tahanan variable. Beberapa organ juga berpengaruh terhadap regulasi tekanan darah, yaitu seperti hati, paru, ginjal, dan kelenjar adrenalin. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan tekanan darah lebih dari 140/90. Hipertensi yang kita tidak terapi dengan baik dapat menimbulkan komplikasi yang serius, sehingga kita perlu untuk menanganinya menggunakan obat antihipertensi. Obat antihipertensi digolongkan sesuai dengan urutan abjad, yaitu ABCDE. Antihipertensi golongan A yaitu ACE inhibitor, angiotensin receptor blocker, dan alpha-1 receptor blocker. Yang pertama adalah ACE inhibitor. Secara fisiologis, hati menghasilkan angiotensinogen. Saat terjadi penurunan tekanan darah yang terdeteksi oleh ginjal akan menghasilkan renin. Kemudian renin akan memasuki sistem sirkulasi dan mengubah angiotensinogen yang dihasilkan oleh hati menjadi angiotensin 1. Kemudian paru menghasilkan ACE atau angiotensin converting enzyme untuk mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 inilah yang merupakan regulator dari tekanan darah, di mana di saat berikatan dengan angiotensin 2 reseptor akan menghasilkan beberapa mekanisme seperti meningkatkan aktivitas saraf simpatis, menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah, dan meningkatkan produksi aldosteron oleh kelenjar adrenal. Dan semua mekanisme kerja tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah. Mekanisme kerja dari ACE inhibitor adalah menghambat kerja dari ACE sehingga angiotensin 1 tidak diubah lagi menjadi angiotensin 2 dan tekanan darah akan menurun. Obat golongan ACE inhibitor ini biasanya berakhiran pril, misalnya captopril, ramipril, sedangkan efek samping untuk penggunaannya sendiri seperti batuk, lemas, hiperklemia, munculnya ruam, dan kadang juga menyebabkan gagal ginjal meskipun jarang. Sedangkan kontraindikasi pemberiannya itu pada ibu hamil, asma, alergi, dan penyakit ginjal. Obat kedua dari golongan A yaitu angiotensin receptor blocker, yang kerjanya adalah menghambat ikatan antara angiotensin dengan reseptornya, yang akan menghambat kerja dari angiotensin 2 dan menurunkan tekanan darah. Obat golongan ARB biasanya berakhiran sartan, misalnya valsartan, candesartan, dan telmisartan. Efek samping dari penggunaan ARB yaitu sakit kepala, mual, diare, pusing, dan nyeri punggung. Adapun kontraindikasinya yaitu pada kehamilan, alergi, dan renal stenosis. Obat ketiga dari golongan A yaitu alpha-1 receptor blocker. Pada lumen pembuluh darah, jika otot polos pembuluh darah berkontraksi, maka akan terjadi vasokonstriksi atau penyempitan lumen dan tekanan darah akan meningkat. Sedangkan jika terjadi relaksasi otot polos, maka lumen mengalami vasodilatasi atau melebar. Sel otot polos dikelilingi oleh alpha-1 reseptor yang menerima impuls dari neuron adrenergic, yaitu noradrenalin dan adrenalin. Noradrenalin dan adrenalin ini berikatan dengan alpha-1 reseptor yang menstimulasi kontraksi otot polos sehingga terjadi vasokonstriksi pembuluh darah dan tekanan darah akan meningkat. Mekanisme kerja dari alpha-1 reseptor blocker ini adalah untuk menghambat ikatan noradrenalin dan adrenalin dengan reseptornya sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Contoh obat dari alpha-1 reseptor blocker ini yaitu terazosin, prazosin, atau doxazozin. Efek samping penggunaannya sendiri yaitu hipotensi, mual, muntah, dan pusing. Sedangkan kontraindikasinya yaitu pada pasien dengan alergi dan riwayat hipotensi ortostatik. Obat antihipertensi golongan B yaitu beta blocker, yang sangat mudah diingat karena biasanya berakhiran nolol. Contohnya bisoprolol, metoprolol, etanolol. Beta blocker menghambat reseptor beta yang berperan penting pada aktivitas sistem saraf simpatis. Beta blocker terbagi atas beta blocker selektif yang hanya bekerja di jantung dan non-selektif yang juga bekerja di organ lain seperti pembuluh darah dan paru.
Jantung memiliki sistem konduksi yang disebut pacemaker. Pacemaker memiliki beta 1 reseptor yang berikatan dengan noradrenalin dan adrenalin, yang menstimulasi pacemaker untuk memacu jantung memompa lebih cepat sehingga denyut jantung meningkat dan tekanan darah meningkat. Selain itu, otot jantung sendiri juga memiliki reseptor beta 1 yang berikatan dengan noradrenalin dan adrenalin, menyebabkan kontraksi otot jantung lebih kuat sehingga meningkatkan cardio output dan tekanan darah meningkat. Beta blocker selektif menghambat kerja dari reseptor beta 1 ini dengan menggunakan kontraksi miokardium sehingga menurunkan cardio output. Dan cardio output ini merupakan keadaan di mana tekanan darah akan menurun. Efek samping dari penggunaan beta blocker ini yaitu brakikardi, hipotensi, impotensi, dan penurunan libido. Sedangkan kontraindikasinya meliputi penyakit paru obstruksi, angina venous metal, dan penyakit vaskular varvar. Selanjutnya adalah obat antihipertensi golongan C, yaitu kalsium channel blocker. Secara fisiologis, kalsium channel merupakan pintu keluar masuknya ion kalsium dari luar sel ke dalam sel maupun sebaliknya. Kalsium channel ada dua tipe, yaitu tipe T dan tipe L. Pada sel pacemaker jantung terdapat channel kalsium tipe T. Masuknya kalsium ke dalam sel, pacu jantung akan menyebabkan jantung memompa lebih cepat, sehingga tekanan darah akan meningkat. Mekanisme dari kalsium channel blocker tipe T ini adalah untuk menurunkan heart rate dan tekanan darah akan menurun. Dan terdapat 3 jenis obat dari kalsium channel blocker tipe T ini, yaitu fenilalkylamin contohnya verapamil, benzodiazepin contohnya diltiazem, dan dihidropyridin yang berakhiran dipin misalnya amlodipin. Sedangkan kalsium channel tipe L terdapat pada sel otot polos pembuluh darah. Infusion kalsium ke dalam sel otot polos akan menyebabkan kontraksi sehingga terjadi penyempitan lumen pembuluh darah dan tekanan darah akan meningkat. Selain itu, kalsium channel tipe L juga terdapat pada kardiomyosit sehingga infusion kalsium akan meningkatkan kekuatan kontraksi otot jantung sehingga cardio output akan meningkat dan tekanan darah juga akan meningkat. Mekanisme kerja dari kalsium channel blocker tipe L ini adalah untuk menghambat masuknya kalsium channel ke otot polos pembuluh darah dan kardiomyosit sehingga tekanan darah akan menurun. Obat yang merupakan kalsium channel tipe L ini yaitu golongan dihidropyridin seperti amlodipin, difidipin, dan nicardipin. Efek samping dari penggunaan obat hidropyridin seperti sakit kepala, pusing, palpitasi, dan edema varvar, sedangkan kontraindikasinya yaitu gagal jantung kongestif, henti jantung, dan takikardia. Selanjutnya adalah obat antihipertensi golongan D, yaitu diuretik. Mekanisme kerja dari diuretik yaitu meningkatkan urin output sehingga cairan tubuh berkurang dan tekanan darah akan menurun.